Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dengan NIM 2020 050 102 034. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan dosen pengampu Muhammad Imran, SMAK. Dan video kali ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya. Baik, disimak baik-baik videonya. Kita masuk pada pemateri pertama, yaitu resiko operasional dan resiko perbankan syariah. Kita masuk pada resiko operasional. Apa sih itu resiko operasional? Merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Resiko operasional ini memiliki kategori, yaitu yang pertama itu kategori fraud, yaitu resiko yang timbul dari tindakan. Yang kedua adalah external fraud, yaitu resiko yang ketidaksesuaian penggunaan properti bank atau pelanggaran peraturan. Nah, kita masuk pada identifikasi faktor penentu resiko operasional. Apa saja itu? Yang pertama ada resiko kegagalan proses internal, yang kedua resiko kegagalan mengelola sumber daya manusia, yang ketiga yaitu resiko sistem, dan yang keempat adalah resiko eksternal. Masuk kepada penerapan manajemen resiko operasional. Penerapan manajemen memiliki dua, yaitu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisariat, Direksi, dan DPS. Yang kedua kebijakan prosedur dan pencapaian unit. Mungkin itu saja untuk materi yang bagian pengertian resiko operasional. Yang kedua yaitu resiko spesifik perbankan syariah. Resiko perbankan syariah merupakan resiko yang ditimbulkan dari suatu bank yang keputusannya berkaitan dengan operasional bank syariah. Berikut ada beberapa identifikasi resikonya, yaitu identifikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi resiko, dan monitoring resiko. Yang kedua itu resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu yang pertama resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko imbal hasil, investasi, dan mata uang. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada materi yang pertama. Lanjut next ke materi kedua. Pada materi yang kedua, yaitu tata kelola dalam bank syariah. Masuk pada pengertiannya, apa sih itu tata kelola dalam bank syariah? Tata kelola dalam bank syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik pada bank syariah. Nah, apa sih pentingnya tata kelola dalam bank syariah itu? Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua kepercayaan nasabah. Yang ketiga pengelolaan risiko. Yang keempat transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima pertumbuhan di keberlanjutan. Yang selanjutnya itu masuk pada manfaat kelola dalam bank syariah. Apa sih itu manfaatnya? Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah mengurangi resiko operasional dan hukum. Yang ketiga menjamin keputusan syariah. Yang keempat meningkatkan kinerja dan keberlanjutannya. Nah, baik, lanjut pada materi yang ketiga. Next, masuk pada materi tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan baik untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku. Nah, masuk pada tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama itu penilaian faktor profit risiko, penilaian risiko inherent, penilaian risiko kredit, penilaian risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, kepatuhan, imbal hasil, investasi, dan yang terakhir adalah penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, untuk mengetahui pemenuhan peraturan perbankan syariah, yaitu ada 4. Yang pertama, resiko kewajiban menyediakan modal. Yang kedua, penerapan manfaat, kualitas aktiva produktif. Yang ketiga, kriteria penyisihan penghapusan aktiva tetap. Yang keempat, penerapan prinsip mengenai nasabah. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu kecukupan modal dan Basel. Kecukupan modal dalam bank syariah adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal didefinisikan sebagai kategori kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dan dari kewajiban. Nah, sumber-sumber modal bank itu terdiri dari yang pertama adalah modal inti, adalah dana yang berasal dari pemegang saham. Pemegang saham bank yakni pemilik bank dan
pemilik bank dana modal inti. Yang kedua adalah kuasa ekuitas, yaitu bank menghimpun dana berbagai hasil atas dasar prinsip munarobah. Yang ketiga yaitu titipan. Nah, di sini maksud dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Masuk pada model Basel 1 dan Basel 2. Yang pertama adalah Basel 1 yang merupakan usaha pertama untuk menghasilkan suatu metodologi standar guna menghitung jumlah modal berbasis risiko yang harus dipegang suatu bank. Lanjut pada Basel 2. Basel 2 merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan terjamin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu. Selanjutnya, next masuk pada materi hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Analisis risiko dalam perbankan syariah, lembaga keuangan termasuk bank syariah memiliki kajian manajemen risiko yang bermanfaat untuk perbankan syariah maupun otoritas pengawasan bank. Nah, bagi perbankan syariah itu untuk meningkatkan share value-nya merupakan yang pertama manajemen risiko, yang kedua tahapan analisis risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan mitigasi risiko. Nah, masuk pada proses pengawasan bank syariah. Nah, di sini prosesnya ada dua, yaitu pengawasan dari aspek keuangan, yang kedua kegiatan prinsip pengawasan bank syariah. Nah, di sini prinsip kegiatan pengawasan syariah itu ada pengawasan dari internalnya, ada pengawasan dari eksternalnya. Nah, pengawasan terkonsolidasi yaitu yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi, yang kedua sinergi, yang ketiga peningkatan pendapatan, penurunan biaya, meningkatkan dana, yang keenam penambahan keterampilan manajemen atau teknologi, yang ketujuh pertimbangan pajak, dan yang kedelapan meningkatkan likuiditas milik. Lanjut pada materi yang terakhir tentang tantangan masa depan bank syariah. Yang pertama adalah permasalahan klasik yang masih rendah dihadapi perbankan syariah Indonesia saat ini, yaitu rendahnya pangsa pasar, yaitu market share. Yang kedua, minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Yang ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, tantangan syariah dalam perbankan syariah, yang itu yang pertama, kerangka dan perangkat peraturan perbankan syariah belum lengkap. Yang kedua, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan utama mengenai bank. Yang ketiga, masih langkanya sumber daya manusia yang ahli dalam perbankan syariah. Yang keempat, sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Baik, itu saja materi saya.